Oke, selamat berjumpa kembali di channel Buku Kewasan. Channel ini bicara masalah ide gagasan, pengetahuan, serta dunia literasi ya. Kembali lagi dengan saya, hari ini kita akan membahas, kemarin kita membahas hak tersangka dan terdakwa. Sekarang kita membahas hak saksi ya. Hak saksi itu apa saja yang didapatkan oleh saksi ketika menjalankan proses hukum, baik yang akan, sedang, dan telah dilakukan pemeriksaan ya. Jadi menurut pasal 143, ini hak saksi itu di pasal 143 ya, KUHP tahun 2025. Jadi apa itu saksi? Jadi menurut pasal 1 angka 47 di dalam KUHP 2025, saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan ya mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan alami sendiri. Nah, dulu di KUHP yang lama bicara masalah saksi itu yaitu seorang yang melihat, mengalami, dan mendengar. Dan hari ini di KUHP 2025 ini diperluas bahwasanya saksi itu tidak hanya yang tadi yang melihat, mendengar, dan mengalami saja, tapi orang yang memiliki atau menguasai memiliki informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi perluasan ini di dalam KUHP 2025 ini, jadi perluasan ini sangat berarti ya. Kenapa sangat berarti? Saya rasa karena di era digital saat ini, orang yang memiliki atau menguasai data elektronik itu bisa menjadi saksi. Misalnya orang yang mempunyai CCTV, terus log transaksi digital, dan lain-lain ya. Jadi kini dapat dipanggil sebagai saksi ya, meskipun tidak menyaksikan secara langsung kejadian ataupun peristiwanya. Kalau dulu kan saksi itu hanya yang melihat, mendengar, dan mengalami. Nah, di sini jadi bicara masalah saksi, apa sih pentingnya saksi dalam suatu proses hukum ataupun suatu perkara tindak pidana ataupun perkara yang lainnya. Jadi pentingnya saksi itu yaitu keterangannya. Keterangan saksi itu bisa menjadi apa dalam baik penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan, ataupun yang lebih tingginya itu pemeriksaan persidangan. Jadi keterangan saksi itu menjadi alat bukti ya, alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi pada tahapan penyelidikan, penuntutan, atau tahap pemeriksaan di persidangan. Itu bicara masalah saksi. Kenapa itu penting? Karena diambil kepentingannya itu, keterangannya itu menjadi alat bukti dalam suatu tindak pidana. Nah, dalam suatu perkara pidana, kehadiran saksi itu sangatlah penting. Jadi seorang saksi dapat memberikan keterangan yang mana keterangannya tersebut itu akan berguna dalam penyelidikan, penuntutan, dan sidang pemeriksaan di pengadilan. Nah, itu bicara masalah pentingnya saksi. Terus hari ini kita akan membahas hak saksi itu apa saja. Jadi menurut pasal 143, saksi itu berhak tidak dapat dituntut ya secara hukum, baik pidana ataupun perdata, atas kesaksian dan atau laporan yang sedang, akan, atau telah diberikan kepadanya. Jadi tidak dapat dikenakan ataupun dituntut secara hukum, kecuali kesaksiannya itu atau laporannya tersebut itu tidak dengan itikat baik. Maksudnya tidak dengan itikat baik itu ketika si saksi memberikan keterangan palsu, itu bisa dituntut ya, memberikan keterangan palsu. Jadi saksi itu tidak dapat dituntut kecuali keterangannya itu memalsukan keterangan yang dianggap oleh saksi itu dipahami. Nah, yang kedua, saksi itu memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Jadi saksi juga berhak mendapatkan pendampingan dari advokat. Nah, terus yang ketiga, memberikan keterangan ya, memberikan keterangan tanpa tekanan. Jadi saksi itu ketika pemeriksaan merasa ada tekanan, itu bisa mengajukan keberatan ke penyidik ataupun
penuntut ataupun dia nanti di sidang pemeriksaan. Nah, yang ketiga itu mendapat bantuan hukum. Tadi advokat ya, sama ya. Nah, yang keempat itu memberikan keterangan tanpa tekanan juga. Terus yang kelima mendapat penerjemah dan juru bahasa. Nah, di sini mendapat berjemaah dan juru bahasa, ini poin yang keenam itu bebas dari pertanyaan yang menjerat. Nah, maksudnya pertanyaan menjerat itu apa yang dikenakan terhadap saksi? Jadi definisi menjerat itu pertanyaan yang diarahkan untuk melimpahkan ya, untuk melimpahkan kesalahan ataupun menekan ataupun memaksa saksi ataupun berkata tidak sesuai dengan yang ia pikirkan. Jadi jangan sampai saksi itu mendapatkan pertanyaan yang menjerat juga dari penyidik ataupun penuntut umum, yang memang nanti pada akhirnya ketika ada pertanyaan yang menjerat, si saksi itu memberikan apa yang tidak dipikirkan oleh dirinya. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk memastikan kebenaran apa? Kebenaran material apa yang sebenarnya terjadi dan melindungi saksi dari intimidasi, terutama yang bisa membuat saksi memberikan keterangannya itu yang berlainan dari sebenarnya. Jadi jangan sampai hal-hal itu terjadi ataupun dialami oleh saksi. Nah, yang ketujuh, saksi itu berhak apa? Yaitu berhak menolak memberikan keterangan. Memberikan keterangan ya. Keterangan terhadap apa? Keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Ya, walaupun saksi telah mengambil sumpah ataupun janji, jangan sampai keterangannya itu memberatkan dirinya sendiri, karena keperluan memeriksa saksi itu tadi bicara masalah keterangan saksi itu menjadi alat bukti dalam satu perkara ataupun proses hukum yang sedang dialaminya. Nah, yang kedelapan, saksi itu memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keamanan keluarga dan harta benda, serta bebas dari apa? Dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan sedang ataupun telah diberikan. Nah, yang kesembilan itu dirahasiakan identitasnya. Jangan sampai kita ketika menjadi saksi ada pihak-pihak yang memang membocorkan identitas kita ya. Dalam suatu perkara saksinya siapa dan sebagainya, itu wajib dirahasiakan identitasnya. Nah, yang ke-10 itu bicara masalah hak saksi. Yang ke-10 itu memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara. Ya, ternyata saksi itu apabila menjadi saksi itu berhak ya memperoleh pergantian biaya transportasi selama berperkara. Nah, yang ke-11 ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan bentuk perlindungan terhadap keamanan dirinya. Nah, yang ke-12, saksi itu berhak memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan. Sudah jelasnya, yang menjadi pertanyaan apakah yang berhak mendapatkan biaya itu apakah hanya saksi biasa ataupun saksi ahli. Jadi di sini kedua-duanya itu berhak ya. Di sini tidak dijelaskan apakah saksi biasa ataupun saksi ahli. Pada intinya dalam KUHP ini yang namanya saksi berhak mendapatkan ganti rugi biaya ataupun transportasi selama perkara itu berjalan. Nah, yang ke-13, saksi itu bebas dari penyiksaan, intimidasi, terus perbuatan tidak manusiawi, tidak direndahkan secara harkat martabatnya. Jadi tidak semena-mena ya ketika memeriksa terhadap saksi. Jadi saksi ini ternyata punya hak yang memang luar biasa. Nah, dalam adagium hukum bicara masalah saksi ataupun proses hukum ya, ada adagium hukum itu yang berbunyi dormiun aliquando leges nunquam morintur. Nah, dalam artinya adagium tersebut hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Nah, makanya sahabat-sahabat harus memahami lebih bicara masalah sistem hukum di kita. Jangan sampai karena tidak ada kawalan, tidak memahami secara merata bicara masalah sistem hukum hari ini ataupun sistem hukum di Indonesia kita saat ini, itu pada akhirnya banyak oknum yang menyelewengkan ketentuan-ketentuan yang memang sudah diatur dengan sedemikian rupa.
Jadi fungsinya kita sebagai masyarakat, baik nantinya misalkan mendampingi ataupun nanti kedepannya menjadi saksi, sahabat-sahabat harus memahami sahabat-sahabat menjadi saksi itu ternyata mempunyai hak ya. Dalam KUHP 2025 ini tadi setelah dipaparkan oleh saya, dijelaskan oleh saya, bicara masalah hak saksi itu ada di pasal 143 ya KUHP 2025. Ya, makanya seringkali kan di masyarakat itu ketika ada tindak pidana ataupun ketika ada perkara misalkan di suatu lingkungan ataupun di masyarakat itu seolah-olah masyarakat itu enggan untuk memberikan saksi ya. Justru masyarakat itu jangan takut ya, jangan takut memberikan kesaksian. Tentunya kesaksian seperti apa, yaitu kesaksian yang memang sebenar-benarnya kesaksian, sebenar-benarnya yang memang kesaksian tersebut itu dialami oleh sahabat-sahabat nanti ke depannya. Jikalau ke depannya itu sahabat-sahabat terlibat dalam perkara ataupun kasus apapun itu ya, jangan takut menjadi saksi, karena tadi juga sudah ada jaminannya, sudah ada haknya. Saksi itu harus dirahasiakan secara identitasnya. Nanti apabila identitas sahabat-sahabat misalkan ketika menjadi saksi bocor, itu bisa memohon keberatan terhadap aparat penegak hukum yang sedang melakukan ataupun melaksanaan proses hukum yang sedang dijalani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait hak saksi ya, hak saksi. Dan minggu kemarin saya menjelaskan juga hak terdakwa, dan mudah-mudahan nanti juga hak korban itu seperti apa kita akan bahas di channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam literasi.